Saya buka baju ini. Apa baju modal? Oh, kasih ke situ. Juara. Fans Arsenal nggak bisa kayak gini. Iya betul. Tottenham apalagi polos belakangnya. Iya polos. Sengaja pakai baju gini. Tottenham jago akhir pekan lalu. Karena kan ada Mas Valen sesama Liverpool, jadi saya Salaman harus dulu. Salaman dulu. Maaf ya Mas, kemarin nggak datang ngajar aku Mas. Wah. Selamat datang di Speak Bola Biar Clear. Kalau kemarin pekan lalu kita ada Pak Dedi ya. Ya. Bos kita sekarang kedatangan salah satu bos media juga. Waduh, serem ini. Ini serem. Datang di luar mobilnya ngeri Pak. Waduh. Paten Pak. Dia ngomong gitu padahal juga mobilnya juga ngeri. Enggak lah, ngeri itu Pak. Ngeri Tapi itu, Pak. mobilnya Bang Valen di daerah saya nggak ada sih kayaknya. Ya, aku juga bener gak ada. Nggak ada. Mobil Pak Valen daerah saya gak ada. Di Cibuk juga nggak ada kayaknya. Sekalinya lewat ada tapi digenjot. Selamat datang Mas. Selamat datang, Bang Valen. Panggilnya Bang Valen, Bang Jebret. Enaknya gimana? Bebas lah, gila. Bang Jebret lah. Bang karena Jebret. Beliau adalah apa ya yang menemani saya ketika sore-sore habis pulang sekolah dulu. Dulu ya? Dulu. Masa-masa kejayaan Bang Valen dulu. Emang tahun berapa? Buh, nonton terus dia Bang. Nonton terus Bang. Bukan, emang lu sekolah tahun berapa? SD 2011 Bang. 2011 kan gue belum siaran. Belum siaran Liga Indonesia. Enggak, maksudnya dari zaman yang Antv terus ke zamannya Bang Valen tuh ikutin terus iya, Bang. iya. Liga 1. Iya, iya. Sampai akhirnya Lebih bagus yang Antv kan. Enggak. saya nggak ngomong apa-apa. Bagus lah. Saya ngomong. Maksudnya komentatornya. Bagusan Bang Valen. Oh iya. Tapi Bang Valen akhirnya kan memutuskan untuk stop ya. Stop ya. Stop setelah terjadi kanjuruhan. Kanjuruhan. Kangen nggak Bang siaran? Apa? Kangen nggak? Ya kangen lah. Lebih ke waktunya sih. Tapi hilang banyak waktu gue. Karena kan ya time is waktu. Ya, Time is makanya waktu. buat keputusan jangan tergesa-gesa. Ya, nggak apa-apa Bang. Emang penyesalan selalu datang terlambat ya. Ujung-ujungnya pasti gitu kan. Ya tapi kalau ngelihat apa yang terjadi belakangan nggak nyesel lah gue. Belakangan. Berarti kan sikap gue benar. Ya kan? Belakangan. Nah, ini kita tuh di sini nih di Speak Bola, Bang Valen lagi sedang mengedukasi Dokter Tirta untuk menyukai Liga Indonesia. Suka mungkin iya, tapi untuk mendalami Liga Indonesia Belum. Nonton tok. Aku tuh tipikal orang yang nonton tok di medsos loh Mas. Nonton medsos atau nonton cuplikan, tapi untuk ke stadion atau menikmatinya tuh belum. Alasannya? Belum tahu karena pada waktu itu tokoku ada di Joglo Semar, di Jogja Solo tuh ada. Jadi supaya kan tokoku ada di 3 cabang itu dan saat itu kan Mataram belum islah. Iya. Jadi daripada menentukan satu dukungan, pegawaiku malah dugelut. Akhirnya saya memutus netral, tapi akhirnya lihat orang-orang komen, kamu kenapa hanya bola luar? Nah, nih monggo diedukasi. Apa? Ya kenapa Mas Valen sampai mendedikasikan hidupnya buat bola lokal? Kenapa nggak jadi komentator liga luar? Sebenarnya juga emang gue nggak nonton Liga Indonesia dulu. Karena kerjaan. Sama, gue juga dulu kalau gue nggak siaran Liga 1 juga sama. Kepikir jawabannya tuh bakal mengedukasi. Iya. Kalau saya emang harus nonton karena saya jualan arm-arm. Karena semua masukan. Cuma kan gue dulu di asosiasi pemain, jadi kan dari asosiasi pemain jadinya tahu pemain-pemain kan. Akhirnya kan mau nggak mau harus tahu juga bagaimana liganya, bagaimana kendala mereka gitu. Dan setelah tahu ya memang kan seperti yang udah gue duga sebelumnya kenapa gue males gitu ya awalnya ya. Karena ya memang dulu tuh ya masih sebelum beres dan seberantakan itulah dulu lah gitu. Jadi tapi kemudian ada kegiatan di APPI, lalu kemudian juga bikin beberapa gerakan ya, sampai akhirnya ada di band segala, liganya di band, sayanya di band, jadi semuanya di band. Jadi akhirnya abis itu ya udah, kayaknya emang walaupun bukan karena kalau kata BP itu kan cinta versus tanggung jawab. Iya. Walaupun bukan karena cinta sebenarnya, tapi karena tanggung jawab gue waktu itu di APPI, berarti gue mau nggak mau
harus belajar tentang Liga Indonesia nih. Dan abis itu kesempatannya datang ketika setelah di blacklist, MTek kan tidak memblacklist saya. Jadi waktu itu akhirnya pindah ke Indosiar Liga 1. Disitulah gue baru jadi komentator Liga 1 sebenarnya. Karena awalnya memang liga-liga Eropa sebenarnya. Tapi masih ingat gak Bang pertandingan pertama mana versus mana? Tentu saya tidak ingat. saya tidak semelankholis itu. Tapi kalau partai pertama siaran itu Jepang lawan Korea U21 pertama kali jadi komentator suruh play by play. Pertama kali siaran bisa. Itulah bingung. Tapi dulu itu ketika jadi komentator di Indosiar kan dulu ada yang datang langsung ke stadion tuh Bang. Sempet ngalamin nggak? Iya. Dulu Bang Valen tuh konten pertama dia di Jebret adalah ke stadion-stadion. Iya, jadi waktu sebelum di Indosiar yang nayangin tuh yang salah satu grup yang nge-blacklist saya juga. Nah, karena itu saya udah kepepet, 2 grup besar udah nge-blacklist karena perjuangin pemain. Gua harus ngapain ya? Waktu itu kenal sama Bimo kenal sama orang Traveloka, gua ajuin proposal, Ganindra Bimo. Gua ngajuin proposal mau bikin yang namanya Jebret Stadion. Waktu itu terinspirasi dari 90 ya, Football 90. Copa 90. Wah, kayak kita coba bikin di sini nih. Karena sebelumnya gue udah ke Prancis pinjem duit orang buat ngevlog pakai LG waktu itu ya. Yang nonton 5, Instagramnya 4. Baru Eropa kok nggak kemakan nih. Akhirnya gue ajuin ke ya brand itu tadi, di approve keliling 15 stadion lah mungkin satu season. Disitulah mulai makin tahu tentang Liga 1 dan mulai tahu banget gue bagaimana suasana di stadion. Disitulah gue masih punya pemikiran gue belum mau ngajak anak-anak, belum gitu karena kita buat menyelamatkan diri sendiri aja kalau ada apa-apa tuh agak susah. Gimana lu harus pikirin orang yang lu bawa. Gitu. Benar Bang. Makanya pas kejadian itu gue jadi kayak ada sesuatu dalam hati gue yang kayak berarti belum beres nih tentang stadion. Nggak mungkin dong lu siaran lu ngomong bahwa ayo ke stadion, ayo ini tapi kondisinya kenyataannya belum gitu. Disitulah gue di luar kesombongan gue ternyata unsur manusiawi dan melankolis gue masih ada. Tapi emang benar kata Bang Valen sih dulu medio tahun 2006 ke atas lah. Itu di stadion tuh masih banyak tuh yang sering kuliah tuh biasanya ada yang datang bawa pacarnya. Terus setelah gitu pada disorak-sorakin Bang. Tapi nggak semua ya, nggak semua berbahaya atau nggak semua itu membuat kita terancam gitu. Tetapi ketika ada momen-momen tertentu, ada yang memang gesekan-gesekan yang kita nggak pernah duga di dalam itu yang menurut gua sampai hari ini mengantisipasinya, mengelola crowd controlnya dan mensertifikasi untuk orang-orang yang bisa memiliki ilmu dalam masalah crowd control management tuh belum lah kita. Kalau partai yang paling diingat sama Bang Valen yang lokal apa Bang? Partai politik atau? Partai 101. Clue. Tuh kan. Dia nggak trauma dia soal politik itu dia. 2 kata lucu, dokter batuk. Ketularan kabeh dong. Gua ketularan lu. Yang seru gue siaran di GBK, final Piala Presiden kalau gua nggak bener tuh, nggak salah tuh Persija lawan Bali United deh dulu. Final itu. Yang Persija juara kan? Iya. Itu yang tendangan sepeda kebalik tuh yang Marco Simic. Itu sepeda kebalik. Iya, itu soalnya gue sambil siaran terus kemudian di stadion sepertinya pihak teman-teman juga tidak mengantisipasi kalau saya ternyata sengetop itu di stadion. Jadi pas gue siaran tuh semua ngerubungin meja komentator mau sambil foto, mau sambil apa gitu. Dan disitulah gue sadari yang dibilang haters itu ternyata nggak semuanya itu haters gitu. Kan dulu kan gue kan banyak dibilang banyak haters, tapi ternyata pas gue keliling stadion, gue lebih banyak mengalami acceptance dari teman-teman penonton, terutama yang di daerah-daerah gitu. Jadi, karena yang di sosmed itu marah-marah pasti izinnya cuma itu Bang. Jempol, warrior jempol. Iya itu aja bukan akun asli juga kadang. Ya, rata-rata kayak gitu fans MU. Iya kenapa fans MU? Gak sampai sana dong. Tapi kan di stadion itu sebenarnya sudah dibangun satu ruangan khusus kan Bang biasanya buat komentator. Yang VIP itu. Belum semuanya. Belum semua stadion di sini punya itu karena kan
mereka bukan cuma perlu satu ruangan khusus tapi juga perlu control room yang untuk sebenarnya yang pertama untuk CCTV gitu. Sementara CCTV kita juga di sini belum punya standarisasi kan setiap stadion itu sama apa enggak. Kemudian juga baru nanti kalau control room yang buat teman-teman yang produksi. Kenapa CCTV perlu sekarang? Karena gini, steward itu bukan cuma sekedar yang masih isu kita kan adalah jangan lihat lapangan dong, harus lihat ke penonton. Kalau di luar negeri udah bukan di situ lagi. Di luar negeri control room adalah para pengamat perilaku. Dari sekitar 60-70 CCTV itu mereka mengamati mana nih yang perilakunya kelihatannya mulai membahayakan. Mana perilakunya yang kayaknya udah mabok. Mana yang perilakunya kayaknya lagi nyuruh temen-temennya mau loncat misalnya. Nah disitulah nanti kepala steward dapat kode melalui feedingan. Lo perhatiin di gates itu tuh kayaknya bakalan ada sesuatu deh. Nah ntar ada steward tuh datang deketin. Jadi bukan masalah setelah loncat terus harus ngapain. Benar. Tapi sebelum loncat itu ada nggak yang memperhatikan itu? Karena gue belajar tentang perilaku juga, itu berpengaruh banget. Karena kita bisa tahu kan gelagat orang yang mana yang dia lagi enjoy mau nonton doang, mana yang emang kelihatan nih kayaknya mulai nggak beres nih gitu. Nah itu sampai seperti itulah harusnya kalau bisa dibilang industri kita dan sepak Liga 1 juga udah semahal itu, harusnya udah bisa untuk menginvestasikan ke situ. Karena di Indonesia yang gue ceritain dulu dong. Gerobak bakso tusuk bisa masuk di tribun VIP gimana? Nah kalau ini yang memang segmen bahasan lo lah ya. Tapi Bang Valen sampai sedalam itu dulu memang mengamati atau memang belajar khusus sampai sedalam? Ya karena sebenarnya kan gue nggak bisa samakan itu dengan keinginan FIFA dalam security matters dan crowd control management yang ada di aturan FIFA karena itu memang sulit lah kalau kita langsung plek-plekan ngambil itu. Tapi belajar dari 3 kerusuhan besar di Inggris, dari mereka pakai pagar, nggak pakai pagar, pakai lagi sampai kira sekarang seperti ini. Mereka kemudian bikin yang namanya Green Book, satu buku jurnal besar sebagai SOP mereka bagaimana di Inggris itu dari level di Premier League sampai dengan dia kan sampai League 2 ya. Berarti itu divisi 4. Pengaturan stadion itu seperti apa. Nah, buku besar itu yang gue belum dengar sampai sekarang. Apalagi setelah kejadian yang sangat menyesakan 22 tahun ya. Kanjuruhan itu yang masih gue tunggu-tunggu. Walaupun gue mengerti dan menyadari bahwa mungkin ini pas nanti dengan bahasan kita juga. Memang priority top list sekarang Pak Ete kan sepertinya timnas. Gitu. Tapi mudah-mudahan setelah ini di kualifikasi third round ini beres, mudah-mudahan kalau gue malah match fixing, pembinaan usia dini itu penting. Tapi gue mudah-mudahan yang lebih utama dulu yang keselamatan stadion deh kalau gue. Itu kalau keresahan gue. Karena match fixing kita juga dulu di asosiasi pemain itu sampai pakai Interpol kan. But we never know memang masuknya dari mana tuh sangat complicated. Goib ya? Sangat complicated, sangat goib banget. Jadi itu dari era siapapun yang jadi ketum tuh emang masih jadi isu. Itu satu. Kemudian mengenai pembinaan usia dini, ya itu tinggal ketika nanti roadmap-nya udah jelas segala macam itu dijalankan. Tapi kalau masalah keselamatan di stadion ini kan yang datang ke stadion, pemainnya, dan juga semua yang ada di stadion gitu loh. Kan kita semua sepakat narasinya, tidak ada satu pertandingan kemenangan dan kekalahan yang sebanding dengan satu nyawa kan gitu. Nah, masuknya beliau kan juga waktu itu karena kejadian ini. Gitu. Jadi mudah-mudahan setelah timnas ini yang kita juga doakan bisa lancar. Amin. Tentang keselamatan dan juga tentang crowd control ini mulai menjadi perhatian utama. Amin. Asli ya? Layak yang jadi ketum ya? Gimana? Layak yang jadi ketua ya? Ngeri ya bahasanya. Jadi aku gak pernah menyangka loh Bang Valen gak nge-share. Banyak yang gak tahu kalau Bang Valen tuh sebenarnya dia pengacara nih. Ya lawyer ya? Lawyer. Aktif? Lawyer. Enggak, maksudnya aku gak mengira karena kan kalau di medsos kan Bang Valen gak kelihatan seserius ini dalam roadmap. Betul sekali dok. Ya kalau pakai dok berarti serius. Kalau peng. Berarti balik ke jebret itu. Nah, itu sesuatu yang menurutku menarik ya roadmap sama itu karena sempat dibahas setiap negara tuh katanya punya roadmap ya kalau di bola ya. Betul. Tapi pas banget gue baru sama coach IS juga tadi bahwa ternyata sudah diajukan itu sebenarnya. Sudah diajukan tinggal nanti approval-nya seperti apa. Tapi lagi-lagi memang dalam kondisi sekarang ini memang sepertinya
Pak Eto dan juga semua yang ada di dalam PSSI memang sedang fokus supaya kita bisa maksimal di kualifikasi terlalu, which is gue setuju juga gitu. Skala priority berarti ya? Iya. Skala prioritas, betul sekali. Jadi serius nih. Karena kan gini bos, kalau bicara lo punya masa waktu 4 tahun misalnya. Iya benar. Kan lo tahu problemnya banyak banget. Banyak banget, benar. Dan lo sebagai para pengajar nih kan, kecuali tukang apa tadi? Bakso tusuk. Itu pun juga pasti punya strategi kan bagaimana masuk ke stadion. Iya. Lo masa nyelip gimana masuk? Ini biasanya ngegandeng bapak-bapak. Oh, lu masih kecil ya? Masih kecil. Pak, bareng dong, Pak. Bareng. Kalau gue hitung-hitungannya tuh gini, kalau gue mau fondasi dulu. Iya. Gue 4 tahun cukup nggak gue bikin fondasi? Kepengurusan gue 4 tahun. Match fixing cukup nggak? Timnas. Kayaknya kalau timnas pas lagi lihat jadwalnya Masuk akal ya? ini kayak masuk akal nih gitu. Dan so far kan semuanya berjalan dengan baik. Ya kan? So far semua berjalan dengan baik. Jadi ini tentang prioritas saja menurut gua, karena semua ketua pasti pengen legasinya kan bukan proses, tapi harus ada dong hasil. Nah, ketua kan sekarang udah ada SEA Games, udah ada AFF U19, udah ada hampir lolos ke Paris dan kita berada di 4 besar Piala Asia U23. Ini juga udah lolos third round, kita udah seri 2 kali gitu. Jadi ini kalau emang bisa berhasil lagi, at least kan udahlah, berarti udah sukses di sini. Ya, legasi. Tinggal prioritas yang lain. Nah, Paham. Sekarang aku baru paham kalau dijelasin gini baru paham. ngerti ya? Ya karena minggu lalu kan bahasnya soal ini kan. Masih relate paham. Itu karena sebelum beliau ini ngajar di Hermawan, saya udah ngajar duluan. Jadi waktu beliau bilang dipanggilin, oh masa lalu gue. Ampun, siap. Dokter tiap hari yang ditonton Pon Aceh dia. Yang ini yang ditonton. Pon Aceh. Kalau yang ini? Bang Rado luas semua, Bro. Panjang. Sama. Kan gak ada yang mengerti ya? Iya. Gak ada yang mengerti loh. Kalau dokter mah biasanya kalau serem loh, googling pasti soal kesehatan. Iya. Kalau kita kemarin googlingnya soal rambut. Terus gue menemukan satu istilah yang menurut gue kayak, ya apa sih istilahnya gitu? Apa, Bang? Scalp barrier. Oh, scalp barrier. Oke. Itu apa sih, Dok? Jadi scalp barrier itu pada dasarnya adalah lapisan lemak. Lapisan lemak atau minyak yang berada pada rambut sini untuk melindungi. Jadi biar rambut kita itu nggak cepat rusak atau kering. Soalnya kalau rambut kita kering, jadinya ketombean dan rontok. Gitu maksudnya scalp barrier. Ya, gitu, Bang. Nah, kalau mau merawat kulit kepala, Vivin Dedes mesti pakai sampo clear perawatan komplit. Oke. Yang bisa sikat habis semua jenis ketombe dengan 10 kali super vitamin yaitu niacinamide. Agar kulit kepala ternutrisi dan ketombe nggak balik lagi. Juga kasih kesegaran selama 48 jam. Paham ya fungsinya, paham ya? Paham kan? Paham kan? Jadi Vivin Dedes kalau pengen punya kulit kepala yang kuat, sehat dan bebas dari drama, ketombe sporty, tinggal apa? Clearin aja. Ya kan kalau tadi kita udah Pantes ke acara kalian ini memang mulai mengganggu performa DPI ya. Tapi Bang Lisa nggak tahu nih. Tapi sebelum kita masuk udah sampai clear nih, sebelum masuk gue ada satu pertanyaan. Bang, itu sebenarnya harusnya Speak Bola menang nggak sih, Bang? Seharusnya, Bang. Lu kalah sama siapa sih? Sport 77. 77. Aman. Kan kalau dikalkulasi followers Tirta lebih banyak di followers Sport 77 kan? Iya. Vindes juga banyak. gitu. Itu kan pertanyaan kita kan? Saya mewakili Bapak Vincent dan Bapak Desa yang mempertanyakan hal itu. Ya kan, sebagai Pak Desa juga salah satu teman kalian sebagai sama fans Liverpool. Mempertanyakan kemarin kan? Mamat juga seorang penculik. Ripan coach yang nggak ngelatih. Iya. Jadi menurut tapi ini menarik ya, karena ada beberapa kategori yang memang bedanya tuh tipis banget. Kalau secara grafik malah tuh kayak tipis banget, walaupun pas dilihat ada yang sekitar 400, 300 gitu. Nah, yang kalian tuh termasuk yang tipis gitu loh, sama si Sport 77. Jadi karena pada saat terakhir itu kita lihat hasilnya, kita meetingin bahwa apa yang dibilang si Mamat waktu itu jadinya terbukti. Mamat kan waktu itu komplain karena yang menang jebret media semua. Yang gue bilang kan itu kan di kandang gue. Kalau yang milih memang orang-orang yang penonton gue, kan berarti penonton gue banyak yang loyal dong. Tapi kan karena kritik dia akhirnya kan pokoknya jebret media tidak udah masuk lagi nominasi. Ya kan? Akhirnya yang kemarin itu gitu loh. Tapi ternyata kata-kata si penjual senjata ini benar. Pada saat jebret media tidak ada, ternyata yang banyak memang dari gengnya Sport 77 ngalahin kanalnya. Kanal juga dia ngalahin Justin kan. Betul. Gitu. Program juga ngalahin yang lain. Dia malah Justin ada 2. Ada Just Talk sama
si Derby. Baru sama kalian kan, tapi Just Talk dan Derby pun di bawah ini gitu. Jadi gue buka semua urutannya. Nggak apa-apa. Lah, kita aja kaget masuk nominasi ya. Kita aja kaget, Bang. 3 bulan, Bang. Itu apresiasi terbaik. Ya makanya kan Makasih. baru dan udah dapet itunya. Belum nih. Karena kita nominasi pun kita kasih medali yang udah digrafir tuh. Ada. Jadi nanti bisa buat di tak baca. bagian inilah buat di sini. Orang cuma satu di Pak. Dia dapat pribadi juga kan. Pribadi. Kan dia pegiat. Tapi aku udah menebak si Jirayut. Pegiat olahraga, Jirayut iya. itu masanya mengerikan, Bang. Masanya emak-emak, Bang, ngerikan. dan Bang. makin ring juga kan karena dia sekarang sama komika tuh siapa? Oh iya. Siapa tuh? Sama siapa? Lupa juga gue namanya. Tapi dia volley, memang jago volley, jago. Jadi jago. itu hasilnya semua benar-benar Real kan berarti? Bener ya? real, benar-benar jujur. Tuh, jangan. Saya tak bilang real ngayal, Bang. Lah gue. Nggak apa-apa, nggak Nih, apa-apa. lah, Gak apa-apa makanya Awan kemarin terakhir meeting sama gue mau bikin word juga kayaknya. Gue dimenangin sendiri. Dari Vindes untuk Vindes. buat acara Vindes ya. Tapi Menang satu. Vindes menang satu. Tepok bulu. Tepuk bulu itu tipis sama si tinju yang pada saat live kalah tuh Tepok Bulu kan bareng sama superstar itu. Oh iya. Superstar knockout. Oh iya tahu Rans ya? Yang Raffi sama itu waktu pertandingannya sama itu head to head. Dan secara penonton waktu itu Vindes kalah sama yang tinju itu. Tapi pada saat award kan kita masih pakai voting ya, belum pakai panelis. Ya artinya memang loyalis untuk yang mau juga ngevote. Penonton kan ada yang mau rajin untuk diajak ngevote. Ada yang memang gue penonton lo aja tapi gue jangan disuruh-suruh ngevote lah. Nah berarti memang Vivin Dedes ya. Vivin Dedes ini emang keras. Terima kasih buat datang sini Jebret Media Award 2012. Semoga tahun depan kita menang ya. Amin. Sorry bentar, tahun depan mudah-mudahan ada lagi. Ada lagi. Jadi kasih udah sponsor. Gue operasi itu kan. Biarkan Bukan itu. Soalnya 2 tahun masih rugi. Bukan yang itu, bukan. Ya. Bangun IP itu susah kalau yang kita bukan yang selebritis papan atas Iya kan. betul. Tapi kan udah papan atas. Papan atas. Gilesan. Terlihat dari mobil yang dibawa. Ya. Serem itu tadi. Kayaknya salah orang. Iya nih, salah. Mobil lo kayak di depan. Gak ada, Cok. Aku bawa motor, Cok. Itu ini taksi Aku online. bawa Molis, Bro. Apa? Molis. Motor listrik. Anjir, gak tahu istilah ya. Gila. Molisnya lokal apa enggak? Alfa mereknya. Lokal. Weh, karena lokal kita bahas yang lokal di Badas sampai Punya radio ya? Iya. Walaupun radio begitu. Gimana? Ini mau pertanyaannya? Oh serius juga pertanyaannya. Serius nih. Tadi udah nanya kita. Lagi nih. Iya tadi kita nanya soal ini kan, soal stadion. Akhirnya aku deh. Dari segala tim komentator liga lokal, sebenarnya Bang Valen punya tim favorit nggak? Enggak. PSMS juga agak. Sengaja enggak? PSMS. Karena gue penonton timnas. Karena gue orang asli Sumatera Utara, gede di Jakarta, kuliah di Bandung. Jadi Bobotoh pernah nyerang gue karena disangka gue The Jack. Ini oknum ya, karena kalau yang teman juga banyak. The Jack pernah oknumnya juga mukulin gue di Patriot. Anjir, pada saat gue bawa pakai ID loh yang gue bilang gue keliling stadion itu. Kan diteriakin Bobotoh. Ya kan kalau di situ kan gitu ya. Apa namanya, banyak yang gampang kepancing lah. Gue ditendangin, kameramen gue sama ini bertiga tuh. Diselamatin, makasih ya gue lupa namanya, pokoknya ada korlapnya, narik kita pindah ke tribun sebelah. And you know what, di tribun sebelah, sini aja Bang Jebret, sini mah asik, situ mah rese-rese. Sumpah, cuman beda tribun sebelah, bisa beda perlakuan. Yang di sebelah gue lagi ditendangin, dipukulin. Yang sebelah, sini aja bang, sini mah kita damai. Beda oknum berarti ya? Beda oknum. Yang beda, terus beda warga. Medan? Kalau di Bandung, gue udah banyak temen, banyak lah akrab banget. Tapi ada kejadian di Solo, Persib lawan Persija, waktu itu ada yang gol tuh, yang katanya masuk dari luar itu loh. Iya. Pokoknya itulah, tapi problem gue bukan di situ. Problemnya adalah, gue kan deket sama BP juga. Bahkan bikin acara kan. Jadi gue, si BP atau istrinya waktu itu ngepost, gue komen. Jadi ikutlah makan gitu, gue bilang. Ternyata itu melukai perasaan juga. Dianggap gue, kok lu gak ngehargain, kita kan barusan dirugiin tadi. Kok lu begitu? Gue gak nyangka seserius itu kan. Nah waktu itu lagi ngetop beberapa
UMKM pakai nama jebret di Bandung. Ada seblak jebret, ada apa? Disabotase, Anjir, ya, bener. ditimpukin sampai pada bikin statement. Nggak ada afiliasi. Usaha kami tidak ada hubungan dengan Valentino Jebret. Gitu. Tapi emang Dia merasakan lebih parah daripada Sementara gue di PSMS, gue pernah waktu di asosiasi ikut membela mereka datang ke sini nggak punya penginapan, akhirnya nginep di Masjid Senayan. Kita berusaha temui, ini era dulu ya, kita berusaha temui ke pihak yang berwenang gitu. Ternyata kita nggak direspon lah dengan baik gitu loh. Dan setiap tahun dulu ya laporannya tuh PSMS tuh selalu masalah gitu loh. Jadi waktu itu gue kalau PSMS lebih kepada gue kurang sore dulu lah dengan manajemen gitu. Beda lah dengan sekarang ya gitu. Jadi akhirnya gini, ya memang gue sering ditanya kan kalau Liga Indonesia lu siapa? Iya, benar. Gue timnas. Nah sekarang timnas pun kan jadi masalah. Lu timnas pro yang mana? Gue bilang timnas, semua timnas. iya tapi itu kenapa ya maksud Tapi gue levelnya level top ya. top. Wah, top global. Sampai tahu digebuki loh bro. Itu sesuatu yang tidak aku pikirkan. Gua ke Bang Ferry waktu itu, gue juga bilang, Bang, ini geng yang mana nih? Gini. Oh ya udahlah Bang ya, pokoknya tapi ini jadi bagian dari cerita aja. Gua nggak seru-seruan ya? Dan gua nggak bilang dan gua nggak ada dendam, nggak ada apa. Ini hanya bagian dari tadi kenapa gua bener-bener concern dengan crowd control, concern dengan security matters gitu. Karena itu paling penting. Karena gue ingat ketika saya tuh sempat diajak Kakak Yeyen untuk kerja bareng di Bayangkara FC pas dia juara tuh. Iya. Waktu itu main lawan Persib di Patriot. Yang supporternya masuk menit berapa gitu. Yang Evan Dimas di pertandingan kali itu sama siapa tuh gelandang tengahnya, Firman Utina, mendadak jadi jago banget. Kayak, oh jago banget nih orang nih. Terus pokoknya menang Bayangkaranya. Setahu gue tuh pertandingan belum selesai, tapi oknum ada yang masuk situ semua, rusuh. Kalau Bayangkara kan fansnya ada ya? Ada. Ada. Kan pasti ada orang yang suka juga. Ada. Tapi lebih banyak waktu itu fansnya Persib. Rame, terus rame semuanya itu tiba-tiba masuk. Dan itu, ya benar kata Bang Valen, crowd control manajemennya emang harus diiniin. Walaupun mungkin ternyata sepele. Orang bilang, aman kok, semuanya aman. Tapi kan sekarang ngomongin sepak bola Indonesia, ini deh ketika kita ngomongin timnas. Oke, timnas ketika main kemarin lawan Australia aja banyak orang yang nggak katanya yang laporan di sosmed nggak masuk tanpa tiket berdiri semuanya. Itu kalau soal yang masuk tanpa tiket tuh Bang Valen tahu isu itu atau Kalau yang timnas apa yang selama ini? yang timnas? Yang kemarin. Yang kemarin. Ya gue cuma tahu di sosmed aja sih. Gue cuma lihat di sosmed. Tahu ya. Kayak gini, Bapak tahu ya? Kemarin ada Piala Dunia U17 di sini. Heeh. Itu bisa serapih gitu loh. Maksudnya orang naik shuttle ke JIS, Ya. terus di Solo serapi apa. Maksudnya penontonnya Biasanya nyaman kalau gitu. itu Piala Dunia. Piala Dunia. Biasanya itu supervisinya dari Dari FIFA langsung. orang-orang luar semua. Jadi beda ke control manajemen. Jadi beda gitu. Levelnya udah beda karena ketika gue tugas di Piala Dunia. Kalau yang Qatar dulu tuh- yang gue tahu dulu lagi ya. Dulu kok aman ya kalau dulu ya. Dulu. Itu lu lu misalnya emang lu jaga atau lo siapa di situ gitu. Ya karena lo udah dikenal di situ, Masuk gue bawa 5 orang ya. Gitu. Gue bawa 5 orang yang nggak berani juga yang di pintu. Ya benar. Temennya orang dalam. Ya itu kayak ya maksudnya. Nah kan kalau dia gitu 5, kalau yang kayak dia ada 20 udah Kali berapa itu? Udah Banyak. 100. Ya. Kalau yang kayak gitu lebih banyak. Iya, benar. Tapi dulu. Dulu. Kan, karena sekarang gue live reaction terus jadi nggak tahu di stadion. Kalau live reaction aja bang, menghasilkan. Kalau pendapatnya Bang Valen soal industri liga sepak bola di Indonesia. Karena kan aku lihat kan kita sama-sama bisnis nih. Aku pernah ditawarin salah satu tim bola tuh untuk sponsor, aku belum berani bang. Apaan nih? Apaan nih klubnya? Ada. Sebutin. Enggak lah. Persekap. Enggak, gede. Persibas Banyumas. Masih Liga 1, gede. Persib Bangga Purbalingga. Enggak. Sebutin atau Persipur Purbalingga. Jadi benar-benar presentasinya rapi, decknya rapi, proposal rapi. Cuman dari setelah rapat sama tim kita tuh belum berani menaruh logo gede itu karena ROI. Di baju dok. Di baju gede. sponsor jersey utama. Iya. Oh, berarti mampu tuh. Dokter kalah sama ada di Jogja tuh Persiba Bantul kemarin. Hah? Itu ada yang naruh sponsor tuh warung mie ayam. Pak Sarmintul beneran. Nah, Ada. kayaknya namanya karena takut masih memandang kayak nanti ROI balik kayak Oh, ini itunya. kan. Nah, kalau aku tuh mau tanya ke Bang Valen, mau langsung ketemu. Kalau Bang Valen memandang industri sepak bola itu piye? Satu tergantung apa yang pengen didapatin sama brand itu kan. Nah, Apakah sekedar awareness atau sampai nanti kepada lo harus bisa ngejual berapa dengan lo taruh di situ. Oke. ya oke. Misalnya. Kalau emang sekedar awareness, menurut gue worth it. Kalau emang menurut lo angkanya masuk. Oke. Karena penonton bola kita ini
akan gampang mengingat dengan apa yang dia lihat dan apa yang dia pakai. Apalagi gini, baju bajakan itu jangan salah. Kalau untuk brand itu sebenarnya menguntungkan. Karena semakin banyak brand lo kan tetap dimasukin. Ini plot twist coy, baru ngerti Gitu loh. pandangan ini. Oke. Untuk si pemilik brand mah nggak ada masalah. Yang jadi masalah kan si official merchandise ya. Iya benar pemilik. Karena si yang pembajak ini akan berusaha semirip mungkin. Jadi sampai brand-brand juga ikut dimasukin kan. Betul. Iya benar. Ya kan berarti kan kalau awareness udah dapat. Iya. Tetapi awareness juga ada dua. Nanti jadi sentimen negatif atau positif. Misalnya, gue pernah ngobrol sama salah satu kopi. Kopi ini naruh di Bandung. Nah dia takutnya di Jakarta jadi nggak ada yang beli. Karena dia taruh di Bandung. Jadi kalau mau dia harus taruh di semua rivalitas itu. Berarti dia aman di semua kota itu gitu loh. Karena penonton bola ini sentimennya bisa sampai ke situ. Menurut orang brand gitu. Karena oke, gue bagus di Bandung, tapi jadi kesannya ini kok ininya Bandung nih, Bandung anti misalnya. Misalnya seperti itu gitu. Terus kemudian juga penonton bola, kalau kita lihat dari cable TV misalnya. Mereka beda sama penonton tenis dan penonton golf. Penonton tenis sama golf, mereka bayar untuk nonton golf dan tenis. Penonton bola, satu bayar nonton bareng aja. Kalau bisa. Baru sekarang dengan edukasi pay-per-view-nya OTT, udah mulai lah. Tapi menurut survei juga masih di kota besar. Sementara segmen kita ngincer di semua kalangan Indonesia kan. Dan di semua kalangan kan. Jadi bisa dibilang awareness dapat, tapi kemampuan membelinya belum tentu masuk di brand itu. Jadi kayak kuliah nih. Ini kan langsung dari ahlinya. Langsung. Terus kemudian yang kedua, Peng, itu adalah klub mana yang lo masukin. Ketika lo bisa legal due diligence mereka terbuka untuk lo audit. Mereka memang tim yang memang professionally business, bukan sekedar dia lagi ada apa, dia pegang itu klub nanti dia tinggalin gitu. Yang dulu kan suka gitu, jadi high ke politics dan lain sebagainya. Ya, ketika lo tahu ini memang murni bisnis dan dia punya portfolio untuk bisa kasih servis ke brand itu dengan profesional, patut dicoba. Gitu. Tapi hanya berapa yang seperti itu sekarang di sini, itu pertanyaannya yang lo mungkin bisa gali lagi gitu loh, lo bisa lihat lagi. Kalau kuliah kayak gitu tuh ada ya untuk soal sport entertainment atau sport management. Ada di London dan sekarang udah banyak yang online kok. Ya kan yuk bisa online. Jadi kalau bisa masuk ya. Bisa Barcelona Innovation itu udah ada macam-macam. Ada sports. Nah, kalau yang dulu lagi, sebenarnya lulusan sports management yang beneran kuliah di luar tuh udah banyak. Tapi begitu mereka pengen pakai idealismenya masuk ke sini, lo kok praktiknya di sini nggak bisa ya katanya gitu. Nggak sesuai dengan apa semua yang mereka udah dapatkan ilmunya di sana. Di bawah sini agak susah ya. Karena di sini udah orang-orang yang memang banyak yang status quo dulu. Gitu. Jadi dia nggak pernah share ini di medsos. Cuma di sini. Ya kan personanya beda. Persona kalau ngomongin si sports management kan gue pas di Qatar gue ngobrol sama satu orang FIFA, dia nanya dari mana Indonesia. Oh, kenal Ratu Tisha dong. Dia karena satu kuliah bareng pas dia yang pertama kali dapat gelar FIFA kan. Gelar FIFA. Yang Dia gelarnya FIFA dia. Dia kata, oh ya, oke, gue punya teman nih di Indonesia namanya Ratu Tisha. Oh, sekarang dia di ini. Ya salam ya kalau ketemu gitu. Gue bilang iya aja, sih ketemu. Kalau anak sports management juga ya sekarang si Putra Maulana, mungkin lo bisa undang tuh Puma. Putra Maulana tuh yang punya yang di Sports Hub ya? Sports Hub ya? Yang di Bintaro. The Forum. Nah, kan dia sekarang jadi agent juga apa. Akhirnya dia berusaha mempraktekkan ilmunya dengan membuat company sendiri. Karena dia merasa nggak bisa ketika kerja sama orang. Belum pas sama orang. Poin menarik. Karena saat itu kan aku belajar bisa tapi nggak belajar di sport ya. Jadi convertnya pas di sini ya sebenarnya masuk. Ya bisa aja. Apalagi kalau sekarang perkembangannya udah luar biasa panjang, maksudnya besar perkembangan sepak bola Indonesia dari lokal aja udah ada VAR. Betul. Menurut lo VAR menarik nggak bang? Udah jelas kalau kita dari atasnya gitu ya. Kalau iceberg tuh kan, kalau dari atasnya jelas ini bagus banget. Ya kan, karena kan benar-benar akan membantu gitu. Tapi lagi-lagi tadi, apakah sumber dayanya juga sudah siap, sudah dipersiapkan. Kemudian juga, ya ini, para supporter segala macam juga sudah bisa mendapatkan edukasi juga. Bahwa memang itu adalah final decision yang mungkin juga tidak akan menyenangkan semua orang. Even though udah ada VAR-nya pun kita tetap ini bahas di setiap minggu aja tentang Liga Inggris kan selalu rame. Kalau Liga Inggris emang ajaib ya kan. Lebih jago wasit Indonesia cuy. Seperti apa kartu merah 2 kali. Kartu merah 2 kali. Itu mah dia dulu ngomong ini. Dulu 2011-13 dia nggak lupa. Dia dibahas soal ini. 13 bro. Kalau aku coba ngomong, wasit Liga Indonesia itu lebih jago dari wasit Liga Inggris.
Enggak boleh marah-marah. Nggak boleh marah-marah. Tadi dong. Nabil bilang katanya Tirta jangan berdebat. Marah-marah. Tadi marah sama netizen. Kamu bawa sendiri pakai akun lu. VAR jadi bagus. Terus kan ada wasit asing ya? Ada. Ada wasit asing, dan selama wasit asing Kemarin memang dipuji-puji. ternyata dianggap lebih perform, berarti kan bisa jadi acuan buat wasit lokal juga. Lokal, bener, Bang. Pokoknya gini lah, kita nih jangan yang selalu, wah ntar gue nggak dipakai dong, gue nggak bisa ini dong, udah ada yang asing. Lah, ini kan memang bagian dari industri yang tadi Cipeng bilang gitu loh. Ketika menjadi industri, mau jadi bagus, mau bisa dijual kan semua harus profesional. Iya. Gitu. Ya lu juga harus compete dengan yang lebih profesional dong. Karena sebenarnya itu bisa jadi industri yang bagus banget. Bisa banget. Bisa. Kita para brand tuh butuh. Tapi buat tim-tim tuh kita tuh butuh berani asalkan ya ada keterbukaan yang dibilang sama Bang Valen. Penjelasannya. Kayak yang jersey di luar apa Classic Football Shirt kan Iya. dia jadi salah satu Sponsor, ada klub- sponsor kan kayak klub, gitu. Minimal Liga Power 2, team. Liga 3 tuh sanggup mau. Asalkan ada kejelasan ROI, mau targetnya apa, brand tuh sanggup. Jadi biar klub juga hidup. Tapi itu pelan-pelan sih. Kalau kita ngeliat dulu kan, dulu Liga Indonesia itu klub kebanyakan APBD ya Bang? APBD. Zaman dulu. Zaman dulu banget ya. ya. Dan transisi dari APBD sampai akhirnya punya owner dan ada sponsor macam-macam tuh nggak gampang. Lama itu, Bang. Lama banget, bahkan pasti Bang Falan apalagi di asosiasi pemain pasti ngurusin pemain gaji yang nunggak udah banyak banget pasti Dulu kan. APBD itu dimuat di koran kalau di Jogja. Iya. Ditulis Berarti tuh. kalau soal kita sekarang agak ini ya, agak bisa paralel atau enggak nih kalau Bapak lihat timnas kita sekarang udah mau kualifikasi 3, kita lawan Bahrain, tapi di saat bersamaan liga kita secara industri masih harus evolve kalau menurut Kalau lihat apa yang gue bilang tadi masalah priority, sementara ini kan Pak Erick Thohir nih dengan timnya, kalau as a PSSI, dia fokus ke timnas. Iya. Nah ketika bicara tentang Liga 1, diberikanlah kewenangan itu kepada yang namanya LIB. Karena kan LIB merupakan bentukan PT sebagai operator, di mana para pemilik klub juga punya saham di situ. Sehingga dianggap lo harus bisa kelola sendiri gitu loh. Gue lagi nggak turut campur tangan di situ karena gue lagi ngurusin timnas. Lo urusin liga. Apa yang kita lihat dengan setelah Kanjuruhan kemudian liga sudah bergulir lagi kan itu berarti jadi bagian dari pertanggungjawaban LIB bahwa mereka berpikir memang sudah bisa berputar lagi. Karena ini benar-benar satu hal yang sulit ya gitu loh ketika dianggap benerin dulu dong. Mereka bilang tapi kita berapa banyak korban yang tidak bisa lagi nih jadi dapat makan. Karena pemain bola juga jadi nganggur. Pedagang-pedagang UMKM nggak ada yang jualan. Kita harus berimbang juga sambil berproses perbaikan, sambil liga kita mainkan. Iya. Misalnya seperti itu. Belum pertanggungjawaban ke TV, karena TV setahu gue MTech seperti kepada talentnya selalu bisa bayar cash kan, jadi bayar di muka gitu loh. Jadi walaupun udah nggak di MTech ya sorry, tapi paling tidak secara itunya fix. Kenapa kayak pas ngomong Iya, nanti iya. ke gua? Yang penting secara itunya kita akui bahwa itu Betul. benar. ya cash di depan, cash Iya. keras. Pembayaran cepat. Maksudnya dia tepat gitu loh. Jadi itu juga harus dipikirkan. Itu sesuatu yang dulu waktu gue di APPI gue nggak bisa karena POV gue adalah pemain. Pokoknya gue desak apa yang menjadi POV pemain. Tapi ketika gue sekarang udah nggak di APPI, gue jadi bisa melihat secara big picture tuh lebih dari banyak POV lah. Termasuk misalnya pemilik klub, termasuk misalnya tadi ada hubungan dengan sponsorship gitu. Iya. Jadi memang harus lihat secara keseluruhan. Tapi memang menurut gue campaign-campaign untuk perbaikannya itu menurut gue setuju, gue yakin Cipeng pasti setuju, dia kan suka yang edukasi-edukasi gitu kan. Kalau emang SDM lemah, apa tuh istilah di narasinya komen-komen SDM rendah. SDM rendah. Misalnya di perusahaan ketika kita tahu front office kita atau receptions kita semuanya kurang dalam skill apa gitu. Kan ada yang namanya budget training kan. Iya benar. Ya, lo dikasih pelatihan untuk itu. Iya, benar. Nah, kalau emang kita sepakati SDM rendah, ada sesuatu yang tetap harus bisa dilakukan dong. Iya dong. Benar. Untuk membuat mereka nggak rendah lagi. Rendah lagi. Iya. Naik level. Ada nggak itunya? Terus, budget training satu ya. ya misalnya, terus pengamanan waktu itu kan dianggap salah penanganan kan, Kanjuruhan kan. Nah, berarti kan ada juga hal yang harus dilakukan kepada pihak pengamanan. Iya, Seperti apa yang benar. Training lagi. Dan pasti perlu modal lagi kan, apapun itu bentuknya. Panpel, apakah Panpel ini melakukan secara otomatisasi atau mereka sudah certified apa enggak? Untuk bola loh. Karena bisa jadi Panpel bola beda sama Panpel musik. Iya. Benar. Jangan biasa lu di steward atau biasanya lu LO-nya musik, lu suruh nanganin bola. Waduh, beda orang. Beda. Tapi kan kenyataan kita sering lihat orangnya sama. Lalu lagi ngerti sini juga. Pantai lo lanjut lagi. Iya. Berarti kan semua perlu dianggarkan, semua perlu dipikirkan, dan semua perlu proses kan. Dan itu yang menurut gua harusnya bisa berjalan bareng sebenarnya. Apalagi dengan Pak Erick Thohir, gua seneng sekali ngelihat beliau bisa ngetok yang menjadi kewenangannya dari pemerintahan untuk membantu persepak bolaan kita. Iya. Selama bisa dipertanggungjawabkan
dengan baik sponsorship itu kan jadi memang bagian dari ada yang namanya budget-budget di corporate yang memang ada kan untuk sponsorship kan. Ya kenapa enggak gitu. Ya, tapi kalau ngomongin timnas Liga Sepak Bola Indonesia, Liga sedang berjalan. Timnas juga lagi on fire banget. Semua orang lagi berasuk termasuk U20 ya. Betul. Ini kalau Piala Asia lolos sampai semifinal, Piala Dunia juga. Iya, panjang. Jadi semuanya berjalan secara paralel satu persatu, dan kalau kita melihat apalagi Indonesia kedatangan 2 pemain baru yang bisa dimainkan. Masih Indonesia lagi? Enggak, dikit doang. Ini disuruh nih melihat peluang timnas Indonesia setelah ketambahan Miss Silger dan Eliano Reinders. Oh, pakai udah resmi ya? Udah. Soalnya kalau dia yang udah pakai peci. Bener, bagus loh. Gue dengerin dia ngomong. Aku nggak pernah membayangkan masalah itu serius ini. Dia bayangkan pikiran Arsenal nggak pernah juara, Pak. Oh gitu. Gitu. Kalau aku kan emang ada banyak ada trofi lah minimal, jadi rambut enak. Kalau si sebelah itu dia marah-marah selain karena Arsenal nggak juara, marah sama Artetanya. Jangan Bang, jangan. Halo Coach Justin. Enggak, kemarin Arsenal habis kolaborasi dengan brand namanya Alias, mantap. Coach Justin lagi di mana? Di Belanda dia. Antasari, mampir Coach, mampir. Coach terbaik, Anda harus menjadi pundit terbaik. Karena kemarin kan dikritik, pundit kalau bisa ada riwayat yang pelatih. itu. Nah kan dia layak. Di Indonesia siapa aja bisa jadi pandit. Gitu. Berarti kan coach lolos pelatih. Saya nggak bisa Bang Valen. Nggak bisa juga. Apa? Bisa dong. Saya pengennya jadi pandit. Pandit mesti minimal mantan main bola. Ya masalahnya pemain bola pun perlu di training kalau mau jadi pandit. Itu nggak banyak pemain Indonesia yang dia ngomong communication skill-nya di atas rata-rata ya. Tapi kalau ngomongin bola nggak mau disebut pandit boleh nggak Bang? Kalau ngomongin bola, ngonten, tapi nggak mau disebut pandit. Pecinta sepak bola. Pecinta gitu. Apit. Nah iya, Iya. Nggak jelas kan dia mau jadi apa. Barcelona. Udah enggak. Sekarang lari dia. Ya. Dia berbagai macam lari. Dia lari sama juragan 99. Dan gue tuh udah lama nggak lihat ya, tapi kok tetap nongol di Explore gue. Gak apa-apa kan Bang ya? Iya, kalau Oki kan akhirnya jadi aktor. Iya, jadi artis. Ternyata jadi Enggak, saya Liverpool tetap. Oh. Saya komentator Liverpool sekarang sebagai praktisi kesehatan yang kebetulan jadi host. praktisi. Tapi ya benar. Sama. Tapi ya benar, gue pekan lalu kan sakit ya, terus gue cek darah, gue kirim ke dokter Tirta. Bukannya ini dia ketawa, wah keluaran gue lu gitu. langsung doain. Tapi akan kan gini ya. Waktu itu kan misalnya chef, ya kan? Chef Sopo. Ya misalnya chefnya orang masak. Akhirnya kan muncul celebrity chef. Terus apalagi ya misalnya profesi-profesi yang akhirnya ada yang memang muncul lebih banyak dibandingkan yang lain secara di media gitu. Nah sekarang kan dokter lo nih. Sebelumnya kan yang cewek ya. Dr. Risa. Ya, Dr. Risa. yang apa namanya sama satu lagi saya Lula Kamal ya. Lula Kamal. Ya akhirnya kan jadi praktisi. Hembing. Dokter Selam. Iya. Dokter Selam. Terus pilot misalnya pilot. Ya. Pilot Kan juga akhirnya sekarang jadi banyak yang juga jadi konten kreator kan. Sekarang ada nggak lawan lo di segmen yang sama? Di dokter. Oh, kompetitor. Banyak, Bang. Oh, sekarang banyak juga yang kayak lo gini. Banyak. Kalau aku sih panutanku malah si Dr. Dika SPKO. Dia soalnya mendampingi kemarin tim Olimpiade sama ke Indonesia. Enggak, maksud gue bukan cuma ngonten tentang dokter. Lu kan akhirnya kan Bola. lu masuk di bola, lu masuk di lari. Maksud gue olahraga masuk terus kayak bisnis juga. Kalau bola segmen tuh cuma Dr. Dika doang menurutku. Dr. Dika, Dr. Richard Lee. Richard Lee dia bukannya yang ini yang Skin ya. Hollywood kan? Skincare. Kalau yang fokus ke bola olahraga akhirnya. Lu doang. Enggak, Dr. Dika masih. Jadi dokter Sarjito ya. Dr. Sarjito rumah sakit tau. Berarti lu belum ada kompetitor ya? Belum. Kayak coach jadi Positioning lu lagi kuat-kuat ya. lagi kuat ya? Gila, dia kalau lagi lari nih, lu lari deh sama dia. Yang berhenti baik. Dok. Ya benar kalau itu. Diikut dia lihat sendiri kalau itu. Tapi kemampuan diagnosa masih sahih. Dia curhat bla 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 bla. Tio kan sakit. Aku udah disclaimer, Bang. Minggu lalu aku udah bilang sama timnya sini. Noval Sidan sama Fajar sama Nabil. Aku sakit. Masuk aja, Dok. Aman. Aku udah disclaimer. Aku masuk sini kemungkinan ketularan deh. Yang tadi lu bilang. Yang gue bilang, enggak gue sering dulu. Ya masa ke gua berarti lu. Udah sembuh. Kan gua udah malu di box to box. Udah. Hari Senin. Waduh, itu
Panik banget lagi. Makanya kan pas kuliah kan suara lu agak hilang kan, Bang? Wah, bener nih. Kagak ada pilek, kagak ada baca. Gua nanya dia nih, gua kan ini Dok, hasil cek darah gua. Jawabannya kan ngetik typing. Set, gitawain gua sama dokter. Tapi kan memang kita sama pasien. Apa Mas Mukti? 5 pemain diaspora timnas Indonesia yang mendapat julukan unik. Nih, Yang pertama langsung aja. Kelima. Mas Hilgers El Nyengir. El Nyengir. Tapi kamu nggak tahu nggak sih yang pertama kali nyebut LLL ini siapa? Nggak tahu. Enti coy. Ekstratam Indonesia. Oh, kira Ahmadnya. Ahmad Dhani kali nyebut. Tapi yang pertama ketemu wawancara ngasih batik main badminton bareng saya. Sulit. Emang beda levelnya, Bro. Di Platnas KNVB gue. Beda di kelas Belanda. kita, Bro. Kapan itu? Kapan? Pas lagi habis Covid lah, sebelum Qatar. Qatar, Masih di tim, dia kan gue sama Van den Berg kan, yang waktu itu masih di Liverpool. Terus kemudian si striker MU Zirkzee. Kalau lu fotonya sama Zirkzee. Iya, karena gue berempat itu, Zirkzee, Xavi Simon, si Miss Hilgers ini sama si Van den Berg. Jadi gue berempat. Tapi lu ketika dia panas lah, nggak boleh ikut nominasi, menang terus. Lah dia menang langsung di award mulu. Fotonya sama Ziggy. Lu pas ketemu Hilgers lu tanya nggak, emang lu nggak mau main buat Indonesia gitu? Waktu itu sebenarnya udah ada omongan itu. Cuman kan dia memang masih punya peluang di timnas. Waktu itu aja dia masih dimain di Young Oranje. Jadi bener. Muda, termasuk si Xavi Simon. Tapi kan kemudian yang gue denger kan si yang lain udah pada naik nih. Dia belum. Doi belum. Makanya Van Persie bilang kan, lu padahal kalau lu sabar, lu pasti masuk gitu. Makanya kita juga heran kenapa lu bisa milih untuk tim nasional Indonesia. Cuman gue bilang, ya itulah namanya nasionalisme. Gila, dia tuh rahasia A1 ya? A1 loh, infonya tuh parah loh. A1, udah kalau A3 buku gambar. Masih ada juga itu? Ada. Gue kira udah enggak. Kiki. Iya tahu tuh, maksud gue. Sampai sekarang masih ya? Masih, Bang. Si Kiki yang punyanya ini siapa pemain pembalap F1? Rio Haryanto. Yang keempat kita ada Nathan Choa. Panggilannya Serius? Mas Tejo. Tejo ya bener. Ini aku nggak tahu nih, ini siapa Iya yang dia ngomong. keturunan Semarang. Oh, karena emang susah, banyak yang susah nyebut nama belakangnya Choaon. Choaon. Ini dia Tejo juga. Dia Tejo juga. Surti dan Tejo. Iya. Surti menangis. Jangan gitu loh, Tejo ini mirip-mirip sama pakku ya. Siapa? Tarjo pakku. Nama bapakku Tarjo, mirip ya. Nama bapaknya Kue Tarjo. Ya. Nama bokap? Bokapku namanya Pak Tarjo. Kok kamu nggak ada Tarjo? Jawa pakku. Oh? Bapakku Jawa, mikir ibuku dia yang Tiongkok ya? Chinese. Oh, Tapi gua nama baru lu mau nggak ada. nanya nama Cinanya apa? Nggak punya, Oh, nggak ada. bapakku Jawa. Tapi lu ada nama Cina ya? Ada Yang punya nama Cina itu harus bapaknya yang keturunan Chinese. Yang cowoknya berarti. Cowok. Oh, berarti lu udah nggak ada. Nggak ada, hilang di aku namanya. Mamaku punya nama Cina. Oh berarti bapakmu bisa mendapatkan Chinese ya? Iya, bapakku dapat Indo. Ganteng berarti bapakmu, Dok? Petani handal. Wih. Bapakku petani bro, nih boy lali sabi bro. Asu kayak oke. Pakku tani tenan bos, beneran. Soalnya biasanya tuh kalau seorang dokter tuh bapaknya juga dokter biasanya. Enggak, saya doang. Bapakmu dokter petani. Bukan. Tapi petani yang udah modern. Enggak, petani beneran, petani. Pakku petani di Boyolali. Berarti dia berjuang keras banget dong supaya lo jadi dokter. Petani terus dikuliahin sama bapaknya, dapat ngejual sapi, kuliah dosen. Dosen, dapat jadi dosen di sebuah PTN. Aku Lu mesti terima kasih sama sapinya itu. Bener, itu bener. Makanya aku tuh suatu saat pengen pelihara sapi sendiri. Karena sapi yang ngebuat hidup lu kayak gini. Bener, setuju. Tanpa sapi yang dijual, yang di sawah, sapi yang dijual, saya tidak akan jadi dokter. Kamu harus lihat sapi Irfan Hakim Janoko tuh. Gede banget. Yang gede banget. Yang gede, Bang. Makanya sekarang ikutin akun The Hakim Channel tuh di situ. Gede banget. Irfan Hakim melihara sapi banyak. Yang langsung masuk urutan ketiga ada Tom Hay yang mendapat julukan Prof. Toha. Nggak, aku baru tahu nih siapa sih. Tohang. Gue tahu di profesor iya emang, tapi kenapa Toha sih? Nggak, yang juluki siapa sih? Karena Tom Hay kan Toha. Oh, Toha. Ini bukan lu yang ngasih julukan teman. Bukan. Tohais. Gua Kan udah udah siaran lagi. kalau nama yang gini gue udah agak hati-hati kecuali gue pakai analogi. Karena nama pernah gara-gara netizen Simic gue panggil Markosim. Marco Simic. Marah-marah Dia komplain akhirnya kan jadi Super Simic. Tapi habis itu Dame dikasih baju tanda tangan A1 lagi. Si Simiknya langsung, Bang. Simiknya langsung Protes. ketemu. Iya kan saya nggak nyaman dengan panggilan itu. Akhirnya ceritanya klarifikasi. Gue datang ke pertandingan, gue temuin, akhirnya ngobrol, tukar baju, udah habis itu sering jalan deh di Cork and Screw. Nah ini Bang,
dulu di video sempat viral tuh Bang. Satu itu. Ada main tarkam gitu, terus ada pemain asing yang ikut tarkam tuh, namanya Bruno. Si komentatornya salah nyebut tuh pakai mic, si Bruno marah bilang, "Saya Bruno anjing," bilang gitu. Saya Bruno anjing. Karena penyebutan nama bagi pemain tuh krusial karena pertanyaannya adalah siapa yang ada dipanggil salah nama. Lu nggak mau kan nama lu panggil nggak mau kan? Lu panggil Mukti, McTuy. Yang susah berarti pemain-pemain Islandia. Wah, Son semua belakangnya. gua pernah siaran Piala Dunia 2018 sih, Sanson. Tapi gue aliran yang berbeda yuk. Bang. Termasuk sama Justin gue nggak setuju. Mas gue dia edukasi sekarang Martin Paes. Iya, dan sebagainya. penyebutan nama pakai bahasa Belanda kan. Tapi kan kita sebagai misalnya memang kita komentator harus nyebutin mereka satu persatu. Ketika lo memang akhirnya bawain segitu banyak pertandingan ya, gitu loh. Kemudian lo memang ada yang lo nggak research cara penyebutan namanya, tapi lu tanpa niat untuk bikin itu salah. Menurut gue kan dengan nama yang memang bukan bahasa kita, itu bukan sesuatu yang menurut gue krusial gitu loh. Karena pada saat lo denger aja beberapa nama yang kita panggil setelah tahu panggilan benernya, pas lo denger misalnya komentator Inggrisnya atau apa kan berbeda juga dia cara nyebutnya. Zirkzee, kan si komentatornya bilang Zirkzee, tapi kan menurut Justin Zirkzee. Susah ya. Iya. Ada it gombil guna. Ya. Zirkzee-nya terus bilang kan just call me Zirkzee katanya kan gitu. Jadi barrier bahasa kalau sebagai komentator menurut gue iya lu research tapi juga nggak usah sampai lu stres kalau lu takutnya itu tuh salah gitu. Karena gue pernah ini Bang, lu siaran di BIN-nya kan mesti play by play bahasa Indonesia. Kan Kante itu penyebutannya N'Golo Conte kan. Gue ngomong gitu. Conte. Bentar, bahaya. France. Ngomong Conte. Logat Prancis. Jadi gue ngomong gitu, dimarahin. Oh, mau salah nyebut tuh di Twitter. Terus akhirnya dia siap awal musim Premier League itu pasti nyuruh pemainnya nyebut nama pemainnya sendiri. Terus Kantenya ngomong. Gue potong tuh videonya. Gue post nih, denger sendiri. Conte. Emre Can-nya bukan Emre Can, Emre Can. Oke. Emre Can nih ngomong Emre Can. Conte. Bahaya ya. Rentan kepleset ya. Nah, jangan salah nama kalau yang kedua ini kapten baru kita Bang Jayadi alias Jay Itzes. Wah. Habis ke podcast sebelah nih Bang. Oh gitu? Sport 77. Emang udah? Hari ini rilis. Wow. Kapan nih ke Speak Bola? Nggak usah, kita nggak perlu pemain tapi besok kita masuk nominasi, tenang aja. Undang ini Dimas Jai. Ini sampai Dimas Jai. Beda Bang. Dia kemarin habis main sama Venesia ditanya kan sama penonton Venesia, apa artinya Bang? Makanya dia terangin. Dia jual pakai bahasa Itali kan? Fra. Bahaya kata-kata in Italy it means fra. Kayak bang ya. Kayak brother. Gila. Urutan pertama Bang. Ragnar, Orat Emang. Ini juga udah ke Sport 77. Udah, semuanya udah nih. Kita belum ya? Kita emang konsepnya kayak gitu, Dok. Iya. Kita ngundangnya kayak ini. Oh iya. Bang Jebret, dipanggilnya Wahaji nih. Bang Ragnar. Karena dia seorang muslim dan kadang bermain pakai plester di tangannya seperti Karim Benzema. Kalau saya sih tetap berharap Bang Jai ke Liverpool ya. Bang Jai. Ke Liverpool bagus dia. Penerusnya Van Dijk itu. Daripada ke MU jelek, udah ke Liverpool. Kalau di Liverpool kan udah jago, nggak ke asah skillnya, masuk ke tim yang papan tengah itu United. Nah, kalau skillnya. pemain sejago apapun, non sewa ya Bang Tio yang terhormat, mau pemain sejago apapun ke MU yang sekarang itu akan jadi ampas. Oke, bales. Nggak masalah ampas, tapi yang penting apa? MU. Tapi sekarang kita baru ngerasain ya benar-benar ada satu pemain center back yang bagus, kiper yang bagus, tuh berasa banget. Iya. Akhirnya ini Bang, ngegendong tim tuh berasa banget. Kira kita bisa merasakan kayak timnas kita jago ya. Tim selama ini lu nggak merasa gitu? Apa? Selama ini lu nggak merasa sama Thailand begitu? mulu, gua capek. Tapi aku sih berharap level permainan Rido itu bisa kebawa ke semua sih. Lo kan kemarin deketnya sama Rido, ngobrol. Lo kalau lo sih kemarin Bang dirimu pernah ketemu Bang Rido? Kan harusnya kan panggung lu bareng mereka, lu kan ada di juara bicara. Rido, peraih medali emas Paralimpik, pembicaranya udah top itu. Itu udah kelasnya kalau Hermawan tuh udah Marples Conference itu sebenarnya. Sementara lu cuma datang ke Marples yang cuma ngajar sekali doang. Tapi nggak apa-apa, it's about priority kan. Main sama Rido datang ke potlot. Itu bukan. Itu selain beda. Tapi tinggi banget Bang. Tinggi banget sih enggak.
100 berapa sih Bang? 100? Dia 180 lah. Oh, lumayan. 180. Dan dia bagusnya dia memang dia udah punya pikiran ya dia mau compete gitu loh sama siapapun yang ada di belakang gitu loh. Jadi dia idola aku tuh yang baru jadi dia udah siap untuk jago banget, bersaing. Bang. Udah follow belum? Udah lah. Oh, fanteknya Indonesia itu. Tahu nggak kemarin dia nonton Buyan Waten? Band dangdut ya. Nonton konser Di Surabaya dia. Ada kan di Surabaya nonton ada. dangdut dia. Emang dia posting. Enggak sih, Ada orang. si bandnya posting. Bang, si bandnya kebetulan temanku kan. Ada Rido nonton di atas panggung gitu. Dia suka dangdut ya. Emang nah ini pemain bola kan juga manusia, Bang. Iya. Yang nggak manusia cuma satu, yaitu Mukti Entut. Karena ada sabda clear. Mukti Entut. Emang ya, jam terbang itu, jam terbang di pos tuh. Jam terbang di pos tuh Bridging-nya. gila ya. Jadi itu pemenang Parasari Award banyak. Ini apa sih? Ini Kamenski, Bang. Baru. Ini kayak Manchester Jersey United, kayak United. apa? Plesetan. Bukan umroh tapi umroh, ya kan? Bukan ini tapi Ini loh, Sarah. paling parah kita. Aduh. Asup super Ini Indo dong. loh. Gila. Ya, Kamenski legend nih, legend emang. Ini kayak Dream Theater. Oh, bukan Theater of Dream, Dream Dream Theater. Theater. Oke, Bang Tio. Trivia kali ini karena bintang tamunya Bang Jebret. Saya sering ngasih trivia nama-nama pemain Indonesia, Bang. Iya, saya tahu kok. Oke. Paling ahlinya liga lokal kan. Enggak, Bang. Baca doang. Pressure. Soalnya kan kita juga punya stand up olahraga. Yang Oki, waktu itu Ya, Oki ya. Afif, Popon, Tahu, Bang. Mamat. Mamat tuh sebenarnya dendam sama kita karena Mamat tuh bilang, "Bang, bikinin gua program bola." Kita gedein program bola. Waktu itu nggak gua waro karena katanya Oki dia kan dulu susah dihubungin. Iya, benar. Makanya habis itu dia masuk Sport 77. Jadi dia tuh balas dendam. Nah, beliau kita undang berapa kali nggak bisa terus. Nggak bisa, Bang. Belum Parah, bisa. oh parah. Parah. Kita mau dibuatin loh. Nggak pernah Sama, bisa. nasib kita sama. Kelar. Bang, belum. Waktu itu masih Padat ini, banget. Bang. Padat emang. Enggak, waktu itu masih kuliah waktu itu. Apa kuliah apa? Pulang. Jadi gua tuh ngikutin lu kok. Keren. Ada, terima kasih, Bang. Silakan. Ini ya, jadi Kok jadi malu-malu gitu loh? Kok jadi malu-malu ya? Bukti ternyata kalau dipuji tersipu. Di depan Desta santai. Iya, di depan Vincent Pak Pala santai. langsung keringetan. Coach Yasin santai. Kok Jebret? insan sepak bola. Bang. Insan sepak bola. Jadi Insan kedokteran. Keluarga dia nggak mau sama-sama ngelur sedulur. Jadi trivianya tentang pemain Liga 2 Liga Indonesia. Banyak orang bilang pemain termanis itu adalah pemain yang mencatatkan gol banyak, assist banyak, dan sejarah buat klub. Tapi menurut saya pemain termanis yang pernah bermain di Liga 2 jatuh kepada pemain PSS Cilacap yang dulu pernah bermain di Persebaya juga, di PSIM Yogyakarta juga. Jatuh kepada pemain termanis Liga 2 jatuh kepada pemain yang bernama Said Marjan. Bentar. Bentar. Bukti dulu. Gua pikir ke arah, bener. gua pikir ke arah teh lo. Selamat menempuh hidup baru, Said Marjan. Saya baru menikah. Selamat menempuh hidup baru, Bang Said Marjan dan istri. Semoga sakinah, mawaddah, dan warohmah. Dari kami, Speak Bola, biar clear, Yvinde. Bang, tapi ini kan postingan 2022. Cuma di screenshot. Semoga lapor ya. Ada lagi. Satu lagi yang luar ya. Satu lagi. Pantes dari tadi di luar tuh kayaknya mikir. Lagi nyiapin bahan ya. Nyiapin dia emang. Mana nih? Ini kayaknya cocok ya jadi komentator ya. Benar. Yang Bentar, mana Bang. nih? Ini jangan lupa, nunggu ini. Lo kok di foto bugi lo mas lu? Itu apa orang? Foto doang. Aslinya tak kira. Orang perutnya doang. Handphonenya kelihatan kecil di tangannya ya. Gua nanya Orang kecil, Bang. Kemarin ada nih ada orang yang capture foto gua sama Mukti. Bang Tio kok nempel mulu sama Mukti. Iya kemarin. Terus gue bilang kayak nyaman, terus bilang ya dari sini udah katanya Bang tumpuk nih Bang. Oke, Oh, ini iya. dari luar negeri ya. Banyak orang yang bilang pemain yang tidak mau bergerak, terus tidak disiplin, itu banyak orang menyebut kayak Dimitar Berbatov, Oke, Mario Balotelli. benar jelas. Tapi sebenarnya pemain yang tidak disiplin dan malas bergerak jatuh kepada pemain Young Boys. Young Boys yang kemarin dibantai makanya ya. Yes. Makanya dibantai. Beliau bernama Darian Males. Silakan beneran ada. Dari yang males. Darian Males. Lo mau yang agak jorok nggak? Apa? Nggak boleh ya? Boleh. Ntar aja lah takut nggak lolos. Lolos.
Satu lagi lah ya. Satu lagi. Tapi habis ini Bang Valen ya. Habis ini Bang Valen. Oh, gini juga Iya, kan lu ada tuh pemain yang enggak. di gitu makanya. Hari ini gue akhirnya tadi jadi Valentino Simanjuntak. Oh, bukan jadi jebret. Oh iya. Ada orang yang bilang pemain yang tidak waras yang berkiprah di sepak bola dunia adalah Balotelli lah. Gua Balotelli dah. Terus Cantona, nendang customer, nendang Customer anjir. Emang dia akan jadi ahas. Soalnya jadi dokter Tirta tadi tuh. Salah. Tapi menurut saya pemain yang paling tidak waras di dunia ini jatuh kepada pemain yang berasal dari Spanyol Main. dan memperkuat Lazio. Hah? Sopo, Cuk? Dia bernama Mario Gila. Ganteng tapi, Bro. Ganteng. Oh iya benar. Tapi ada Gilardino juga ada Gilardino. Iya. Dulu. Kalau tinggal di Jakarta jadi Mario Gokil. Iya. Atau Mario Cogil. Ayo, nggak mau komen. Tuh kan, tuh nahan. Nih Tirta nggak kayak Tirta 2020 ya? Iya. Nanti di komen marah-marah mulu. Tuh yang komen si Nabil. Enggak, itu jadi dirimu dong. Be yourself. Biasa. Be yourself. Bener apa marah-marah? Ya buat fans Chelsea semangat. Maaf aku ngerosting terus sekarang 4 besar. Oh. Takut. Oh. Tapi lu ini ya dia apa kalau emang akhirnya udah jadi fakta dia ngakuin ya. Iya. Itu beda. Itu lu Kayak Makoci kan? lu kurang keras seperti Justin ini di situ. Oh, jangan. Botak nanti, Pak. Jadi lu tetap bertahan Halo Koci. Jangan Koci pendapat lu. Jangan, Bang. Iya, gue wakilin aja. Om Mukti, oke. Katanya Mukti suruh dudukin Tirta. Enggak, kalau itu tetap kita harus beradaptasi karena kan pengennya semua teman. Bagi saya kompetitor saya terberat tetap hanya MU, itu aja. Kenapa MU? Hah? Papan tengah, papan beda jauh. Itu saya setuju. Bener kan? Emang ngeselin. Tapi emang iya. Postingan saya kan cuma 2. Iya, saya tahu. Liverpool. Tadi posting gue liat pagi-pagi. Kenapa dia posting 3 sama? Bos, daripada gue bikin konten bokeh-bokeh, bikin pakai storyboard, cukup capture hasil aja. Aman. Udah lebih bagus kok. Sama kayak gue postingan marah-marah udah beres. Diikutin banyak orang. Tapi lihat aja nanti habis ini saya berani jamin bertaruh kalau di IPL MU menang sekali atau 2 kali. Wah, fans pertama yang ke dimension adalah kami. Lihat kami kembali. Lihat aja. Potong video ini ya. Kalau MU menang di game pertama atau game kedua, 2 game lagi, pasti habis ini keluar kata tawon. Wow, kami menang. Enggak, minimal 2 kemenangan beruntun. Iya. Paling dia bilang udah lupa rasanya kalah nih. Iya, pasti gitu. Terus nanti kalau kalah, bijak kami percaya proses, tetap percaya TH. Oke. Terima kasih buat Manchester United sudah memberikan tekanan dan juga membuat para fans menjadi pribadi yang lebih baik dan juga menjadi yang orang-orang yang sabar dan disiplin di masa yang akan datang. Terima kasih sekali lagi fans Manchester United dan juga klubnya yang laknat itu. Tapi saya juga memberikan terima kasih kepada Jebret Media yang sudah mengadakan nanti di Jebret Media Award. Semoga tahun depan ada lagi. Tapi selain Jebret Media Award akan ada apa lagi nih dari Jebret Media? Ya kalau kegiatan yang di luar studio sih the juara lagi ya yang kita tanding olahraga itu lagi digodok. Tapi sebenarnya gue ada concern gue yang mau gue sampein di Speak Bola ini. Agak serius. Oke, serius. Ini nanti sesi Simanjuntanya ya. Simanjuntak. Gak, ini juga paling nggak mungkin dari apa yang gue katakan ini menjawab dari orang-orang yang punya pemikiran yang berbeda ya. Betul. Jangan lagi sebut pelatih tim nasional adalah pelatih Sintayong dengan timnya, pelatih Indra Safri dengan timnya, pelatih Coach Nova Arianto dengan timnya. Sebut mereka pelatih tim nasional Indonesia. Jangan lagi sebut pemain-pemain adalah pemain naturalisasi, pemain keturunan, pemain diaspora, pemain Liga 1, pemain dari daerah dari Sabang sampai Merauke, tapi sebut mereka pemain tim nasional Indonesia. Mereka adalah warga negara Indonesia, mereka semua adalah membela tim nasional Indonesia untuk kebanggaan bendera merah putih, pelatih tim nasional Indonesia dan pemain tim nasional Indonesia. Case close. Tidak ada lagi nama-nama yang lain. Ini harus dikat masuk TikTok ya. Ini ya, buat yang di belakang pintu sana, ya, yang belakang sana itu harus dikat masuk TikTok. Gue tadi udah mau closing dong pas tepuk tangan. Kan dapat closingnya pas kan. Gantung dong. Nggak apa-apa. Babi emang yang motong-motong itu. Oke, terakhir penutup. Silakan Dokter Tirta untuk menutup dengan pantun. Betul. Sekali
Sekali-kali dong, sekali-kali. Ini Sekali-kali. karena apa namanya demand yang tinggi dok. Orang Iya, Dok. kalau pantun. Pengen Dok. dia pantun. Parah, Sekali, parah. Dok, tolong. Karena tadi lu mau tonggo mau closing, jadi Iya. makanya tanggung jawab dok. Ayo sekali, nonton dong. Gua tadi pas tepuk tangan, gua ada closing, dipotong sama Tirta. Nah ini, silakan. Makan roti, minum gulali. Cakep. Sampai jumpa lagi, kami undur diri. Dah masuk Trivia Peng Peng.